yang barusan kita sampai ke sebentar. Presentasinya. Oke, sedang proses. Ya, mohon izin, ini tadi untuk Mas Aldini Gonzales sudah, Mbak Alista. Nah, nanti punya Mbak Alista dan bagi punya mahasiswa-mahasiswa yang lain, punya teman-teman, bisa untuk diperbaiki seperti dengan tampilan di awal. Tadi tampilannya seperti ini. Nomor akun, nama, saldo awal, debit atau kredit. Yang selanjutnya ini punya siapa ini tadi? Punya Anandia Nur Alia Hasa. Oke. Untuk Mbak Anandia Nur Alia Hasa ini masih proses. Oke. Yang pertama adalah seperti ini. Orangnya malah keluar rapat ya. Yang pertama untuk Mbak Anandia Nur Alia Hasa ini untuk mengubah settingannya. Jadi Bapak mohon untuk diberikan akses untuk mengedit. Jadi tidak hanya melihat. Nah, ini silahkan nanti diubah settingannya untuk Bapak bisa mengedit. Kalau begini kan Bapak tidak bisa ngedit, tidak bisa nulis. Karena hanya diberi akses untuk melihat saja. Oke, kemudian kita lihat yang kedua. Nah, ini yang sering muncul dari kalian. Bahwa Bapak ingin kalian membuatnya adalah neraca saldo awal. Nah, formatnya seperti tadi. Banyak dari kalian yang membuat seperti ini. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan atau kalau kalian sering mendengar adalah neraca, tapi sekarang istilahnya adalah laporan posisi keuangan. Nah, kalau yang ini nanti laporan ini akan kita buat nanti ketika akhir dari pembelajaran spreadsheet. Nah, hasilnya seperti ini nanti di akhir. Nah, untuk awal, mohon yang masih tampilannya seperti ini nanti bisa diubah dengan tampilan tadi seperti yang sudah Bapak contohkan miliknya Mbak Aisyah, yaitu nomor akun, kemudian nama akun, kemudian saldo awalnya debit dan kredit. Kemudian Bapak ingatkan kembali untuk penulisan diharapkan dan diwajibkan menggunakan rata kiri. Kalau seperti ini tampilannya tidak ada yang laporan keuangan tidak ada yang rata tengah atau center. Kemudian untuk penulisan angka, kalau kalian nanti menulis angka dimanapun kalian nulis, mau di Word, mau di Excel, mohon untuk dibuat rata kanan. Sebagaimana kalian itu menuliskan pada saat SD belajar jumlah-jumlahan atau pengurangan, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau seperti ini misalkan kasnya 50 juta, bank exitnya 2 miliar. Nah, kalau dijumlahkan masih dijumlahkan ya 0 tambah 0 kan di sini nih. Nah, ini kan jadi miring akhirnya. Dimohon di rata kanan semua. Sehingga untuk penjumlahannya itu enak untuk dilihat dan lebih kalau di sini bank exit 2 miliar berarti kan angkanya ada lebih menjorok ke kiri dibandingkan angka kas. Mungkin itu yang bisa Bapak informasikan kepada kalian semua untuk hasil pekerjaan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Ini tadi sudah membuat neraca saldo awal. Oke, karena ini tadi punya Mbak Esa Putri.
Saya ini cowok, kemudian Raja Saldo. Ini punya Mas Aldini tadi. Nah, mohon izin. Ini punya Mbak Nurhalisa. Nah, saya minta izin untuk mengambil data milik Mbak Aisyah Putri Aliyah. Iya, Pak. Kita proses. Oke, Bapak hentikan dulu untuk berbagi layarnya. Itu tadi ya, bagi yang lainnya yang sama mungkin atau beda, kalau yang memiliki kasus-kasus yang sama dengan yang sudah Bapak ungkapkan tadi, kita ngambil contoh sampling, maka silakan nanti diperbaiki. Nah, nanti kalau sudah diperbaiki secara online di Google Spreadsheet, tidak usah diunggah lagi atau ditulis lagi tautannya, karena nanti sudah secara otomatis Bapak bisa mengakses. Oke, sambil menunggu data dari Mbak Aisyah, ini Excel-nya masih belum bisa terbuka. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan hasil eksperimen secara mandiri yang sudah Bapak instruksikan di si Kejar. Nanti kita belajar bersama-sama. Ini datanya punya Mbak Aisyah, masih belum bisa muncul. Excel. Oke, masih loading buka Excel. Di sini sebelum masuk ke materi, Bapak mau tanya siapa yang sudah menggunakan Excel-nya versi 365 atau 2016 ke atas. Oke, ada yang masih bingung ya versinya, versi berapa gitu dari Excel-nya. Oke, sebentar. Saya masih 2010, Bapak. Tapi saya pakai Google Spreadsheet, bukan pakai Excel. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yulesari informasinya. Mbak Yulesari pakai yang 2010. Mungkin ada yang pakai 365 atau yang pakai lainnya. Oke. Sebentar. Oke. Oke, ini udah muncul. Bapak izin dulu berbagi layar kepada kalian. Ini terkait pekerjaan dari Mbak Aisyah, kita gunakan lagi untuk pagi hari ini. Baik, sudah muncul ya untuk Excel dari Mbak Aisyah kita gunakan. Nah, di sini memang kalau dalam Google Spreadsheet ketika kita download atau kita unduh itu memang beberapa hal itu ada yang mengalami konversi seperti ini NIM, sehingga dikonversi menjadi general. Kalau kita ganti number maka akan ganti juga. Itu juga ini dari spreadsheet kemudian diunduh ke Google, diunduh ke Excel, munculnya adalah formatnya date. Nah, ini Bapak coba dulu gunakan apa yang bisa muncul ya. Kalau teks nggak bisa.
Atau kita biarkan dulu aja. Halo, jadi not responding. Oke, ya sudahlah, kita anggap aja, kita coba, semoga bisa berhasil. Udah, kita rata sini aja. Oke, nah tadi di sheet pertama itu kita membuat COA atau chart of account. Kemudian yang di kedua adalah kita bikin neraca, atau kita bikin saldo awal. Jadi saldo awalnya tinggal disesuaikan mana yang masuk debit dan mana yang masuk kredit. Oke, nanti di bagian yang sheet ketiga kita akan mulai untuk melakukan penjurnalan atau jurnal umum. Ini mungkin kecil ya bagi kalian tampilannya. Oke, Bapak perbesar. Oke, sebelum masuk ke jurnal umum, hal-hal yang perlu diperhatikan nanti sama halnya dengan kalian melakukan pencatatan akuntansi secara umumnya atau menggunakan buku atau manual. Namun pada pertemuan kali ini kita mencoba melakukan penjurnalan akuntansi secara otomatis. Nah, maksudnya adalah kalau kemarin kalian sudah melakukan otomatisasi menggunakan rumus atau formula-formula, sehingga kalau ditarik datanya kalian tidak perlu mengentri secara manual. Nah, begitu juga dengan penjurnalan. Nah, sebelum masuk ke penjurnalan, Bapak ingin bertanya, template atau kolomnya penjurnalan itu biasanya dimulai dari apa dulu? Tanggal, Bapak. Oke, ini tanggal, kemudian nomor referensi atau bukti atau keterangan terlebih dahulu, Bapak. tanggal, kemudian nomor nomor bukti, baik, boleh. Iya, nomor bukti. Nomor bukti, kemudian Keterangan, Bapak. keterangan, dan apa lagi? Tanggal, bukti, keterangan, referensi, Bapak. Oke, baik. Kalau yang lengkap ada referensi, kemudian ada debit, syarat pembayaran. Syarat pembayaran. Oke, syarat pembayaran kita abaikan. Ada lagi? Debit dan kredit, Bapak. Kredit. Ya, ini ada tanggal, ada nomor bukti, ada keterangan, ada referensi, ada debit, ada kredit. Oke, Bapak. Bapak bikin kotak terlebih dahulu. Oke. Pertanyaannya adalah kalau referensi ini apa sih sebenarnya? Apa itu referensi? Kenapa kita kok muncul referensi? Referensi, fungsinya referensi apa ini? Ada yang bisa membantu? Referensi fungsinya apa? Kalau di buku besar biasanya berasal dari jurnal mananya gitu, Pak. Kalau di buku besar. Kalau di buku besar itu referensinya mengacu pada dia berasal dari catatan
yang mana, atau bisa dari catatan buku-buku kecil sehingga dikumpulkan di dalam buku besar. Sehingga dalam buku besar butuh referensi. Selain itu, referensi yang kita gunakan di sini, kita gunakan untuk apa? Memberi tanda checklist mungkin, Pak? Bukan itu. Untuk mengetahui nomor akun, Pak. Oke, ini tadi ada yang menjawab dari teman kalian. Referensi yang kita gunakan untuk penjurnalan itu kita gunakan untuk menampilkan nomor akun. Nah, ini fungsinya. Jadi referensi itu kita gunakan salah satunya untuk menampilkan nomor akun. Sekarang dengan template seperti ini kita sudah siap untuk melakukan penjurnalan. Biasanya kalian kalau misalkan Bapak pindah dulu datanya ke bawah. Misalkan kalau ada contoh adalah menjual barang secara tunai seharga Rp1.000.000, kemudian KPP 875. Kalau seperti ini, jurnalnya gimana? Menjual barang secara tunai seharga 1 juta, HPP-nya 875.000. Kas bertambah di debit 1 juta, Bapak. Ini kas, kemudian sini 1 juta. Kemudian KPP kasnya bertambah. HPP bertambah. Gimana? Di kredit, Bapak. HPP bertambah di kredit. Oke. Kemudian apa lagi? Terus apa lagi? Ya, yang lainnya silakan bisa membantu. Jurnal sederhana dari menjual barang secara tunai seharga 1 juta dengan HPP 875.000. Halo, suara Bapak terdengar? Terdengar, Ya. Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Saya coba ya, Pak. Laba Ya. di kredit 125. Laba di kredit. Oke, laba di kredit 125. Oke, ada yang lain? Mungkin penjualan, Pak. Oke, bentar. Ini yang pertama. Udah ketemu nih tadi. Atau mungkin ada yang lain, silahkan. Versi 1, versi 2 yang di bawah. Silahkan. Izin masuk, Pak. Yang labanya diganti penjualan. Yang labanya diganti penjualan. Oke. Terus? Ditambah persediaan, Pak, di kredit. Yang ya, di HPP itu kredit, di debit.
Oke, bentar, saya bingung. Satu-satu dulu ya. Tadi sudah ada yang muncul persediaan, nanti ditahan dulu. Tadi yang bilang penjualan, ini tadi siapa? Kemudian ini penjualan angkanya berapa ini? Penjualan angkanya 125 di kredit. Seperti ini? Iya. 125 di kredit. Oke, kemudian HPP-nya, Mbak? Tetap HPP-nya? segini? Iya, tetap. Oke, baik. Ini yang versi 2. Yang tadi yang muncul persediaan, siapa tadi? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Kasnya 1 juta ya, Pak. Oke, kasih 1 juta. Penjualannya 1 juta, HPP-nya 875. Sama di debit, terus persediaan 875 di kredit. Oke, ini di debit, kemudian ada persediaannya. Oke, persediaan 875 di kredit. Oke, enggak ya? 5. Ada lagi punya versi yang lain? Ini ada 3 versi. Versi yang pertama kas, kemudian langsung muncul laba dan HPP 875, labanya 125. Kemudian versi 2 kas, penjualan, bukan laba tapi dianggap penjualan 125, HPP-nya adalah 875. Kemudian yang ketiga ada kas, penjualan, HPP persediaan. Ada versi lagi? Mohon maaf, Bapak. Sebagian dari kami ada yang tidak tampak presentasinya. Maksudnya? Sebagian dari kami presentasi yang Bapak tampilkan tidak tampak, Pak. Jadi kayak hitam gitu semuanya layarnya. Oh, gitu. Oke, sebentar. Bapak coba ulangi lagi. Semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah mengingatkan. Oke. Oke, semoga ini mau ya yang jendela. Oke, bagaimana? Sudah tampak? Di saya sudah, Pak. Yang teman-teman yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, bismillah. Lancar. Nanti kalau ada kendala teknis seperti tadi, silahkan diungkapkan seperti Mbak Ayu Lestari. Oke, ini Bapak geser, ada yang jadi hitam tampilannya? Oke, kalau nggak ada informasi berarti tidak ada yang hitam. Baik, di sini tadi sudah ada yang memberikan informasi. Ini yang versi 1. Kemudian yang ini versi 2, yang ini versi 3. Nah, dari contoh menjual barang secara tunai seharga 1 juta, HPP-nya 875. Nah, ini sudah muncul tadi yang pertama kas, kemudian laba HPP, kemudian kas, penjualan, dan HPP. Yang ketiga kas, penjualan, HPP persediaan. Oke, baik. Tanpa menunggu lama, jadi ketika ada transaksi menjual barang secara tunai seharga 1 juta, maka yang akan bertambah adalah kas. Jadi sudah benar, ini kas. Ini sudah benar. Nah, Bapak berikan tanda warna kuning. Ini kasnya sudah benar. Kemudian, karena menjual, maka kita mencatatnya adalah penjualan. Ini sudah benar. Yang laba, ini masih kurang tepat.
Yang laba ini masih kurang tepat. Oke. Kemudian kalau sudah kita menjumpai HPP, itu sudah benar, teman-teman tadi sudah memunculkan HPP. Nah, HPP ini nantinya akan berpengaruh kepada persediaan. Nah, jadi kalau ada menjual barang secara tunai, itu kas dengan penjualan, karena kita mendapatkan kas sebesar 1 juta, penjualannya juga 1 juta. Kemudian HPP 875 itu kita catat di sebelah debit. Kemudian karena kita menjual barang, maka barang tersebut berkurang dari persediaan milik perusahaan kita, atau persediaannya berkurang di gudang. Maka persediaannya berkurang 875.000. Sehingga untuk contoh yang ini, menjual barang secara tunai seharga 1 juta, HPP 875.000 adalah, jawabannya adalah yang versi ketiga. Oke, jadi ini contohnya adalah ini. Jurnalnya sudah sesuai. Nah, kalau tadi kalian yang pertama adalah kita menulis secara manual, kas, penjualan, HPP, persediaan, ketik secara manual. Nah, kita sebentar lagi akan membuat jurnal secara otomatis. Langkahnya sebagai berikut. Sebentar ya, Bapak izin dulu. Langkah membuat jurnal akuntansi secara otomatis. Nah, langkahnya yang pertama adalah kalian kalian membuat nama, bahasanya itu membuat nama akun dari kumpulan akun. Mudahnya gimana ya? Jadi seperti ini, kalian memberi nama pada kumpulan nama akun. Nah, contohnya maksudnya gimana, Pak? Jadi seperti ini. Tadi kalian sudah bikin COA. Di COA ini ada nomor akun dan nama akun. Sebentar. Nah, kita beri nama. Kita misalkan beri nama sendiri ya. Misalkan dari nama akun sampai bawah kalian blok, atau bisa kalian kalian dari aset lancar ke ikhtisar laba rugi kalian blok. Itu cara yang pertama. Kemudian kalian masuk formula, kemudian masuk define name. Nah, ini kan sudah muncul nih kotak dialognya, yaitu dari aset lancar. Ini kan kumpulan akun ya, aset lancar, kas, bank exit. Nah, ini kalian bikin nama baru, yaitu define name. Nanti kalau sudah di blok, kemudian masuk formula, baru define name. Reverse-nya sudah sesuai, C7 sampai C31. Jadi ini sudah dibingkai. Ini berarti reverse-nya sudah benar. Kalian tinggal beri nama aja di sini, misalkan nama akun. Oke. Ini cara yang pertama. Kalau sudah, kita beri nama pada kumpulan nama akun. Tadi dengan masuk ke formula, kemudian masuk ke define name. Beri nama pada gini aja, pada database nama akun. Nah, ini sudah. Kita beri nama pada database nama akun. Tadi sudah ada akun-akun,
caranya nanti masuk ke formula, mohon maaf kurang S, masuk ke formulas, kemudian define names. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah, yang kedua, maka kalian yang kedua seperti ini contohnya. Bapak pakai ini dulu ya, contohnya yang di sini. Nah, bikin dulu yang dua, letakkan atau klik kotak di bawah tulisan keterangan, kemudian pilih data, kemudian data validation. Contohnya seperti ini. Oke. Coba izin turunkan. Klik kotak di bawah tulisan keterangan. Jadi di bawah tulisan keterangan itu ini. Kemudian pilih data dan data validation. Jadi terlebih dahulu kotak di bawah tulisan keterangan ini diklik. Kemudian kalian milih data. Nah, ini sudah ada data. Kemudian kalian masuk ke sini. Ini ada tulisan data validation. Ada centang, ada centang hijau sama ada tanda cross merah. Nanti pilih aja. Nanti muncul nih seperti ini. Muncul setting data validasi. Apa yang harus kalian setting adalah untuk allow kalian pilih list. Nah, ini nanti dicentang semua. Kita mengabaikan data yang blank, kemudian kita akan membuat cell drop down. Cell drop down itu seperti apa Pak? Ya nanti kalau kita klik, kita akan munculkan datanya. Kemudian source-nya, ini kalian tadi kan sudah memberikan nama tuh. Kalian tinggal tulis sama dengan nama akun. Kalau kalian lupa, kalian bisa masuk, ini diklik dulu. Kalau misalkan kalian lupa, ini diklik tombol atau ini diklik, kalian masuk ke COA, kemudian kalian blok lagi tadi yang sudah diberi nama. Nah, nanti muncul sama dengan nama akun. Nah, kalau sudah kalian oke. Nah, nanti proses ya. Jadi yang A adalah low, kalian milih list. Kemudian yang B untuk source itu kalian pilih nama akun yang sudah dibuat dalam kurung refer poin 1. Jadi seperti ini. Kita sudah tadi Bapak ulangi lagi, klik keterangan, kemudian data validation. Nah, nanti allow-nya adalah list, kemudian source-nya adalah nama akun. Kalau sudah, nah, ini tinggal di OK. Atau bagi kalian yang ingin memasukkan pesan, nah kalian bisa memasukkan pesan. Jadi misalkan Bapak beri pesan, pilih akun dengan klik tombol di bagian kanan. Tombol yang mana Pak? Nah, nanti kita lihat dulu ya. Pesannya adalah pilih akun dengan klik tombol di bagian kanan. Kalau sudah, kita OK. Ini nanti muncul. Nah, kalau sudah Bapak klik, muncul pilih akun dengan klik tombol di bagian kanan. Yang di bawahnya tidak ada, karena kita belum setting. Yang kita setting adalah ini, keterangan. Di bawah keterangan, muncul pilih akun dengan klik tombol di bagian kanan. Tombolnya mana? Ini. Nah, tombolnya ini udah keluar nih. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk
mengetik. Sekarang kalian tinggal milih. Nah, ini yang dimaksud dengan drop down. Kalau kalian klik, muncul nanti akun-akunnya apa saja. Nah, misalkan tadi kas. Nah, nanti kalian tinggal klik saja. Exit. Nah, ini akan mempermudah kalian. Karena seperti itu. Misalkan di sini Bapak milik kas. Nah, pertanyaannya itu yang pertama. Jadi ini sudah membuat otomatisasi di dalam Excel. Kalian tinggal klik saja data-datanya sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan kalian menjurnal seperti apa. Oke, misalkan sudah seperti itu aja. Oke, yang kedua, kalau kalian menggunakan data validasi, data yang ada di kotak ini tidak bisa ditulis dengan manual. Misalkan Bapak ketik Bang X, misalkan seperti itu. Nah, maka akan muncul informasi dari Excel bahwa nilai yang Anda masukkan itu tidak valid. User atau pengguna itu sudah dibatasi nilainya yang dapat dimasukkan ke dalam sel. Artinya sebagai pengguna, nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam sel ini sudah terbatasi dengan daftar-daftar yang sudah kalian bikin tadi. Kalau retry, mau ditulis apapun, misalkan bank exit, maka tidak mau, karena datanya nggak ada. Caranya adalah ya tinggal di drop down saja. Nah, seperti itu. Ada peralatan servis, kalian tinggal memilih. Itu adalah yang pertama. Jadi kalian otomatisasinya sudah berjalan dengan lancar. Nah, sekarang aset lancar. Pak, kemudian yang di bawah bagaimana, Pak? Yang di bawah kan tidak muncul nih tanda drop down-nya seperti yang di sini. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah arahkan kursor kalian ini ke bagian pojok kanan bawah. Nah, nanti munculnya tanda plusnya hitam. Ini kalian bisa tarik ke bawah. Nanti sudah secara langsung akan terotomatisasi. Nah, misalkan di sini misalkan apa ya? Misalkan tanah seperti itu. Kok aset lancar. Di sini ada kas, kemudian tanah. Ini yang di bawahnya tidak bisa lagi, Pak, tidak muncul. Ya sudah, sama halnya, kalian tinggal tarik aja ke bawah. Mau butuh berapa tarikan sesuai kebutuhan kalian. Nah, misalkan seperti ini. Itu muncul tanah semua. Oh, biasanya kalau di sini kan kalian biasanya membuat jurnal, misalkan menjual tanah. Misalkan seperti ini adalah keterangan. Ini keterangan dalam penjurnalan. Kalian bisa nulis seperti ini. Kalau begitu di sini tidak perlu otomatis, Pak, karena saya ingin memberikan keterangan. Boleh, silahkan. Kalau ingin bawahnya lagi, ingin otomatis bagaimana, Pak? Kalau saya tarik ke bawah, maka munculnya tanah. Oke, jangan khawatir. Kalau suatu sel itu sudah kita buat otomatis, kalian bisa menggunakan cara yang sudah sering kalian gunakan, yaitu cara copy paste. Tinggal aja di paste, copy paste. Nah, nanti muncul lagi. Yang di sini tidak ada. Yang di sini karena hasil copy paste maka muncul. Nah, bank exit, aset tetap, dan seterusnya. Jadi itu cara untuk kalian caranya untuk membuat otomatisasi. Misalkan di sini bank exit bawahnya tidak ada, ya sudah saya copy paste. Nah, misalkan di sini adanya kas, sudah. Berarti kita memberikan informasinya apa di sini? Ya. Deposit kas ke dalam bank. Nah, seperti itu.
Oke. Jadi ini coba Bapak besarkan. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa menggunakan cara yang tadi, tinggal ditarik ke bawah. Itu boleh, bisa. Kalau tidak, kalian bisa menggunakan copy paste. Seperti itu. Tapi kalau bagi kalian yang tidak menggunakan keterangan di bawah penjurnalan, kalian bisa menggunakan di drag tadi, ditarik. Maka ini tidak ada masalah. Oke. Itu yang pertama. Sudah ya, tadi sudah muncul law-nya list, kemudian source-nya adalah nama akun yang sudah dibuat. Refer ke nomor 1. Nomor 1 tadi ini, namanya apa yang sudah dibuat. Itu yang harus kalian lakukan. Kemudian Pak, biasanya kalau nulis jurnal itu, untuk kreditnya itu agak menjorok ke kanan. Yaitu untuk memudahkan mana akun-akun yang berada di debit, mana yang di kredit. Nah, kalau kalian ingin menggeser ke bagian kanan, kalian tidak usah menambahkan ini spasi misalkan seperti itu. Maka akan menolak. Apapun karakter yang dimasukkan secara manual, maka Excel akan menolak. Caranya bagaimana Pak? Ini di bagian tulisan sampingnya merge and center ada tulisan increase indent. Jadi kalian bisa masukkan menjorok ke kanan. Nah, ini sudah menjorok ke kanan. Bapak klik satu saja sudah mulai menjorok ke kanan. Kalau mau ingin membalikkan bagian yang kiri, kalian bisa mainkan di sini. Saya bikin gini aja Pak, biar lebih enak. Monggo silahkan. Jadi yang debit di sini, yang kredit di sini. Berarti yang ini juga Bapak sesuaikan ya. Indentnya Bapak masukkan di sini. Oke. Oke, sudah. Kemudian yang ketiga, misalkan di sini contohnya kita menjual tanah seharga 50 juta. Nah, menjual tanah seharga 50 juta itu ya kita tulis biasa. Nah, misalkan seperti ini. 50 juta. Pak, ini tulisannya 50 juta, apa 5 juta, apa 500 juta, Pak? Atau 5 miliar, jangan-jangan saya salah masukkan angka, itu kan kekhawatiran kita. Nah, caranya kalian bisa menggunakan ini, ketika kalian sudah menulis, tulisannya tetap seperti ini. Kalau ingin misalkan menggunakan tulisan rupiah, Pak, ya sudah, kalian masuk di sini. Ada di bawah tulisan general ini, atau bagian number format, kalian pilih ini, ada RP Indonesia. Nah, RP Indonesia. 500 juta. Boleh kalian pakai 00, boleh tidak. Kalau misalkan ingin dikurangi tidak pakai koma, ini mau mengurangkan koma, ini menambahkan koma. Lebih enak kita kurangkan komanya saja. Sehingga muncul Rp 500 juta. Kreditnya sama di sini. 500. Nah, caranya sama. Tinggal kita belikan Rp rupiah, kemudian kita hapus. Nah, mungkin itu. Ada cara lain lagi, misalkan sebentar. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kalau kalian tadi ya waktu menggunakan web atau browser, kalian kan pasti ada linknya nih, ada tautannya. Excel pun juga sama. Excel juga memiliki tautan atau link. Tautan atau link dalam Excel itu menggunakan tanda sama dengan. Tandanya sama dengan. Tanda sama dengan ini. Bapak bisa. Oh, oke. Halo. Nah, tandanya sama dengan. Misalkan seperti ini, deposit kas ke dalam bank. Jadi kita menabung di dalam bank. Misalkan kita nabung sebesar 1.65756.850. Misalkan seperti ini.
berapa ya Pak angkanya? Udah, kita kembalikan lagi ke Indonesia rupiah. Kita pilih, oh ternyata kita nabungnya 165.756.850. Caranya adalah kita menggunakan sama dengan. Kalau kemarin kalian menggunakan sama dengan untuk membuat rumus, nah sekarang kita menggunakan tautan. Karena nilai kredit ini sama dengan nilai debit, maka kita klik saja seperti ini. Nah, maka akan muncul secara otomatis. Baik itu rumusnya, baik itu formatnya, maka akan muncul secara otomatis. Kalau misalkan kita menabungnya 16 juta, kita cukup mengganti yang di sini. Maka yang di bawah akan mengikuti. Kalau yang ini misalkan kelemahannya adalah kalau misalkan kita ganti 50 juta, atas 50 juta debitnya, kreditnya kita masih mengganti secara manual. Itu salah satu kelemahannya. Tapi kalau kita di sini sudah menggunakan otomatisasi untuk debit kredit, kalau kita ganti data awalnya atau sumber datanya, ini kan sumber datanya E38. Maka di sini karena E38, nah sumber datanya di sini, maka yang kredit pun juga akan mengikuti sumber datanya. Pertanyaannya Pak, apakah ini bisa kita gunakan untuk huruf? Misalkan saya ingin menampilkan suatu data yang sifatnya huruf, bisa saja. Apakah di contoh di sini ya, misalkan sama dengan saya ingin menunjukkan bank exit. Sudah, kita klik ketik sama dengan, kemudian bank exit ada di mana, C38. Maka akan muncul bank exit. Kalau ini kita otomatisasi, misalkan ganti kantor, maka di sini akan berganti kantor. Jadi kemudahannya adalah, ini tadi apa ya? Bank exit. Maka dia akan berubah. Salah satu keunggulan dari otomatisasi menggunakan sama dengan adalah kita tinggal mencari saja sumber datanya. Kita yang mengubah adalah sumber datanya. Jadi jangan mengubah di sini. Di sini dibiarkan saja kita menggunakan link atau tautan. Tapi sumber data ini yang kita pegang. Seperti ini, kalau misalkan manual, yang ini 50 juta, ini 500 juta. Padahal nggak balance. Baik, kalau kita menggunakan rumus, ini coba kita copy paste ke atas, nah maka akan mengganti 50 juta. Di sini misalkan kita jadi 500, maka datanya akan menjadi 500. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bapak izin tanya, Iya, silahkan. membuat langkah seperti yang ditampilkan itu kalau menggunakan Google Spreadsheet apa sama, Pak? Langkah-langkahnya? Oke, insya Allah sama cara-caranya, langkah-langkahnya sama. Kalau misalkan nanti di Google Spreadsheet enggak ketemu, nanti silahkan menghubungi Bapak. Insya Allah cara-caranya sama, karena Google Spreadsheet itu juga dibangun, aplikasinya dibangun, itu landasannya juga dari Excel. Mungkin nanti tampilannya saja yang berbeda. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini udah selesai nih materinya. Jadi kita udah membuat otomatisasi. Ini ada kas, kita tadi pakai data validasi, tinggal drop down saja. Kalau yang debit biasanya, kalau Bapak itu lebih suka pakai otomatisasi seperti ini. Yang kita tulis debitnya, nanti kreditnya mengikuti. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Iya, silahkan, Mbak. Nanti apakah materi yang akan di-share Bapak? Bagaimana? Materinya apakah di-share Pager? Apakah materinya di-share di si Pejar? Ya, nanti
semoga ini rekamannya bisa, jadi nanti kalian bisa mempelajari kembali melalui video rekaman perkuliahan pagi hari ini. Baik, Kakak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya. Iya, silakan. Di Excel yang 2010, itu yang di data validation-nya, setelah allow itu, kan kalau di Bapak source, kalau di saya data. Itu sama ya, Pak? Kalau di 2010, setelah apa, Mbak? Yang data validation, itu kan ada allow sama source. Nah, kalau saya itu allow sama data. Oke, tampilannya seperti ini ya. Allow data. Mohon maaf Pak, nggak terlihat di layarnya share screen-nya waktu Bapak tadi menjelaskan kalau di saya. Oke, sekarang bisa lihat tampilan saya? Bisa, tapi Bisa. waktu Bapak coba data validation tadi belum bisa Pak. Oke, yang sekarang udah bisa ya tampilannya ya? Kalau di saya masih nggak bisa Pak, mungkin Masih teman-teman hitam? lain bukan hitam, tapi waktu Bapak klik data validation tadi nggak muncul kotak dialognya. Oh, baik. Baik, gini, data validasi itu di awal kotaknya memang muncul data, mohon maaf, low dan data. Nah, bagaimana nanti memunculkan source, itu source ini akan muncul ketika low-nya dipilih list. Begitu Mbak, dan teman-teman yang lain. Kalau low-nya dipilih list, nanti di bawah tulisan atau di bawah kolom data, itu nanti muncul source. Silahkan nanti dicoba dulu. Kalau sekarang mau eksperimen sambil belajar, silahkan. Oh iya Pak, sudah muncul. Sudah muncul Terima ya? kasih, Pak. Iya. Iya. Jadi untuk low itu memang harus list terlebih dahulu. Nanti muncul di bawah kotak atau kolomnya data, akan muncul lagi satu tambahan. Source-nya apa? Nah, itu source yang akan kita gunakan untuk membuat ini tadi, membuat validasinya. Source-nya tadi kan kita beri nama akun. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Oke, ada lagi? Oke, sudah cukup jelas ya. Yang terakhir, ini materi terakhir sebelum perkuliahannya selesai. Kalau kemarin kan, misalkan kalian diberi kode makna. Kodenya kemarin itu 17, yang di sini 2017. Ketika Bapak punya data di sini, misalkan 17, maka kalian kemarin menggunakan rumus apa kemarin? Menggunakan rumus lookup. Oke, left boleh. Nah, yang di sini yang Bapak ingin maksudkan adalah kita belajarnya kemarin kalau database-nya tersusun secara vertikal seperti ini, kita menggunakan VLOOKUP. Pakai left pun juga boleh. Nah, sekarang Bapak ingin menampilkan 2017. Berarti kan kita menggunakan VLOOKUP, kemudian tabel array-nya, kemarin tabel array-nya ini misalkan, kemudian kolom indeksnya 2, kita nggak tahu nih datanya tersusun urut atau enggak, kita tetap gunakan 0. Oh, nggak muncul. Oke. Kenapa ya nggak muncul ya? Tabel D ini, oke. Oh, sebentar. Oke, misalkan seperti ini, jadi udah muncul.
Kalau misalkan kodenya 17, maka maknanya 2017. Seperti ini. Kalau ini kan kemarin, ini arahnya ke kanan ya. Mohon maaf, Bapak. Insert. Ini artinya kita melihat ke kanan. Artinya kalau kita diberi angka 17, maka kita menampilkannya adalah 2017. Kalau misalkan sekarang kita balik, Pak, kalau kita punya angka 2017, kemudian kita mau menampilkan kode 17, bagaimana Pak caranya? Apakah pakai VLOOKUP? Misalkan di sini Bapak punya angka 2017. Tanya, apakah pakai VLOOKUP juga, Pak? Kalau VLOOKUP, nah, Bapak copy dulu datanya. Kan database-nya sudah sama nih, 17, 2017. Kalau kemarin kan indeks number-nya di sini 1, di sini 2. Nah, kalau sekarang, kalau di sini 1, apa di sini 0 atau minus 1? Kalau yang ke kiri bagaimana? Minus 1, misalkan seperti ini, kolom indeksnya. Bisa Pak, untuk Bapak punya angka 2017 ingin memunculkan kode di 2000, mohon maaf, punya angka 2017 ingin memunculkan kode 17. Gimana ya Pak ya? Atau misalkan di sini, mohon maaf Bapak ganti dulu kodenya. Kodenya A, berarti di sini A. Kalau di sini Bapak punya 17, mau memunculkan kode A, bagaimana? Sekarang kita kebalikannya, kita mereverse atau kita reverse itu kebalikan. Gimana ya Pak ya? Yaudah pakai rumus VLOOKUP, tapi indeksnya kalau kita muncul di sini 1, berarti di sini minus 1 atau 0. Minus 1 tidak bisa, 0 juga tidak bisa. Nah, ini sama halnya dengan seperti ini. Kita kan keterangan di sini sudah kas, karena kemudian di COA, padahal COA itu kalian menampilkan ini, nama akun, kas, bank, nah seperti ini. Kita ingin menampilkan nomor akunnya. Bagaimana ya Pak ya? Kan sama tuh dengan kasusnya Bapak. Bapak ingin di sini misalkan angka 2017, tapi hanya di sini, di nomor akun. Nah, ini kalau kita reverse atau kita berkebalikan, coba kita yang ketiga untuk referensi. Mohon maaf tadi ref ini ya. Referensi digunakan untuk menampilkan nomor akun. Kemudian Bapak izin dulu. Nah, di sini ref digunakan untuk menampilkan nomor akun. Referensi kita gunakan 2 rumus. Ini di referensi itu kalian Bapak berikan 2 rumus baru. Yang pertama, rumusnya ada XLOOKUP dan indeks. Mohon maaf. Indeks match. Mohon maaf. Referensi kita gunakan 2 rumus, yaitu rumus XLOOKUP. Mohon maaf, ini bukan dan atau. Rumusnya ada 2, yaitu rumus XLOOKUP. Ini bagi kalian yang menggunakan versi Excel-nya 365 atau ke atas. 365 2020 atau 2016 ke atas. 365, 2016, 2020 mungkin kalau ada yang baru. Nah, bagi komputer kalian yang belum support 365 atau masih versi
sebelumnya, seperti tadi punya Mbak Ayu, kan 2010 nanti rumusnya pakai index match, karena di versi 2010 itu masih belum muncul XLOOKUP. Nah, kita fungsinya seperti ini, ada XLOOKUP, ada index match. Jadi di sini referensinya Bapak tambah, ini referensi untuk 365. Di sini referensi non 365. Jadi Bapak berikan dua alternatif yang untuk bagi mahasiswa-mahasiswa Bapak yang menggunakan Excel 365 atau 2016 ke atas, oke, bisa menggunakan rumus XLOOKUP. Kalau yang tidak, maka bisa menggunakan index match. Nah, caranya adalah tadi kan kita sudah beri nama ya di sini. Ini kan tadi database COA. Database COA ini terdiri dari nomor akun, kemudian nama akun. Nah, sekarang database ini terdiri dari nomor dan nama. Nomor dan nama ini kita pisahkan satu persatu. Mohon maaf, kita pisahkan. Jadi nama akun, tadi kita sudah berikan nama akun. Nah, sekarang kita tinggal memberikan nama untuk nomor akun. Nah, nomor akun kita beri nama. Kita lakukan lagi define name. Formula, kemudian define name. Kita beri aja nomor akun. Ini sudah kita beri nama nomor akun. Kalau kita blok, munculnya nomor akun. Ini kalau kita blok, namanya nama akun. Oke. Nah, sudah. Kita ingat-ingat ya, namanya nomor akun, kemudian nama akun. Sudah. Kita kembali lagi ke jurnal umum. Di sini, kalau yang 365, kita menggunakan rumus X. Oke, ini masih belum muncul nih untuk yang 365 XLOOKUP. Nah, seperti ini punya Bapak ini, Microsoft Excel-nya masih belum kompatibel dengan 365 sehingga tidak muncul XLOOKUP. Tidak muncul. Kalau misalkan tidak muncul untuk rumusnya. Sehingga untuk saat ini Bapak menggunakan rumus index match. Index. Kemudian kita ingin memunculkan apa? Yang pertama, kita ingin memunculkan nomor akun. Berarti kita tadi sudah memberikan nama nomor akun. Kalian ketik no, sudah muncul nih nomor akun. Nah, sudah muncul. Kemudian yang kedua, nah, kalian baru nulis match. Kita matchingkan dengan nama akun. Lookup value-nya kas. Nah, karena kita matchingkan dengan kas. Kemudian lookup array-nya adalah database yang ada di dalam kas. Nah, kas tadi ada di database mana? Nomor akun atau nama akun? Kas mana? Oke, nama akun. Betul, kita kasih nama akun. Kemudian match type-nya nanti kalian pilih 0 atau exact match. Jadi harus sesuai. Kalau sudah kalian enter. Ini muncul kas 1 strip 1100. Kalau tanah, oke, ini tadi karena tanah ada datanya itu tidak sesuai ya. Ini kan data date. Nah, di sini jadi ini tadi nanti bisa silahkan diperbaiki lagi untuk punya Mbak Aisyah Putri. Yang jelas ini tadi tanah. Oke, istilahnya seperti itu. Jadi kalau sudah datanya sama, ini akan mengikuti. Ini karena masih general. Oke, kemudian Bapak turunkan. Nah, untuk bank exit 11-200, untuk kas 1 strip 1100. Nah, kenapa ini NA? Karena memang di database kalian tidak ada tulisan menjual tanah dan kodenya. Sehingga ini kalian bisa delete saja. Seperti itu. Misalkan di sini Bapak ganti dengan persediaan barang, maka dia akan otomatis. Kita ganti lagi dengan bengkel. Oke, ini nanti tinggal
diperbaiki lagi untuk database cowoknya. Kemudian untuk ekuitas ini juga sama, karena tadi punya Mbak Aisyah Putri ini untuk aset lancar, nah ini sama, kas cowoknya sama dengan formula. Yang udah beda ini aset tetap, walaupun di sini 1 strip 2000, formulanya itu menggunakan date dia, sehingga munculnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Nanti silahkan diganti Mbak, atau mungkin ini bisa saya tulis seperti ini. Nggak bisa. Ini nanti silahkan diganti. Misalkan bisa nggak saya ganti 1 berapa tadi, 1 strip 2000. Oke, apakah muncul aset? Oh, aset tetap ya. Tanah tadi, sebentar Bapak coba entry dulu. 1 strip 2100. Nah, ini muncul tanah 1 strip 2100. Nanti tinggal disesuaikan aja Mbak Aisyah dan juga teman-teman yang lain. Jadi di sini sudah muncul kas 1 strip 1100, tanah 1 strip 2100. Ketika kalian ganti misalkan kantor, nah ini karena referensinya belum sesuai, nanti bisa disesuaikan ke cowoknya. Nah, begitu. Tanah. Nah, oke. Itu ya, ini tadi menjual tanah. Seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan index match. Nah, rumusnya index match, Bapak copy terlebih dahulu. Index match itu rumusnya, kalian tinggal ini nomor akun. Kalian ingin menampilkan nomor akun dan di-matchkan dengan nama akun. Ini yang dicari dulu, nomor akun, nama akunnya belakangan. Oke. Tuh, tidak bisa. Nah, ini nomor akun. Nomor akunnya Bapak kasih warna ini. Nama akunnya Bapak beri warna hijau. Nah, ini nanti. Kita ingin memunculkan apa? Kita ingin mengindekskan nomor akun. Kita ingin memunculkan nomor akun dan kita matchingkan dengan nama akun. Ini untuk yang ini ya, 3 kas, karena mohon maaf ini tanah 39. Nanti yang lainnya menyesuaikan ini kalau di kas 38. Nah, untuk VLOOKUP mohon maaf XLOOKUP nanti kalian bisa melihat di video Bapak yang sudah Bapak sematkan di Spejar. Nanti silahkan dilihat, itu ada. Oke, untuk yang ini karena komputernya Bapak belum kompatibel dengan 365 ataupun versinya lebih update sehingga tidak muncul XLOOKUP. Tapi kalau sudah menggunakan 365 ke atas nanti akan muncul rumus XLOOKUP. Kurang lebih sama, nanti yang kita tuliskan ya cuma ini aja. Kalau XLOOKUP seingat Bapak rumusnya seperti ini. Seingat Bapak itu rumusnya kalau XLOOKUP itu di sini kemudian dia akan lebih mudah. Kita hanya dicari seperti ini. Rumusnya seperti ini saja, cukup sederhana, yaitu nama akun, kemudian nomor akunnya kita taruh di belakang. Nah, tinggal dibolak-balik karena ini sama saja. Oke, nanti kalian bisa lihat di video yang sudah Bapak share di Spejar. Mungkin itu yang bisa Bapak berikan pada kesempatan pagi hari ini untuk pembuatan transaksi. Nanti sudah jam 11, Bapak ada soal, itu nanti kalian silahkan mengerjakan, silahkan diselesaikan, nanti Bapak akan memberikan komentar.
terkait dengan hasil yang sudah kalian berikan. Enggak, silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kelasnya berakhir? Bapak ingin bertanya. Iya. Tadi saya coba yang di saldo awal itu neraca awal, saya pakai rumus indeks match yang ingin menampilkan nomor akun itu bisa Pak? Oh, bisa ya. Jadi di saldo Iya. awal ini ya. Nah, ini juga Iya. nah, boleh bisa. Selain dengan cara itu, cara yang tadi itu bisa ya Pak? Yang pakai data validation. Bisa, data validasi bisa. Baik Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini Bapak tidak tahu yang bertanya siapa, soalnya Bapak melihat Excel di share. Oke, sebenarnya kalau saldo awal itu kembangan dari dia perkembangan dari COA. Karena kan COA-nya kan segini. Saldo awal pun juga urut aset lancar kas. Kalian bisa copy paste. Yang pertama, yang kedua pakai index match bisa. Yang ketiga pakai data validasi boleh, silahkan. Nah, misalkan seperti ini. Ini yang terakhir ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingat sesuatu hal. Misalkan, nah ini sudah langsung otomatis. Pak, misalkan di sini kan ada gaji pegawai. Itu kan berarti ininya adalah kas nih. Nah, harusnya kan di atas kan beban gaji, Pak. Nah, tapi beban gaji kan kita nggak bisa ngentri mandiri atau manual, kita harus pakai data. Nah, sedangkan di COA kita itu untuk beban gaji nggak ada. Nah, caranya gimana? Untuk memunculkan ya, kalian tinggal masukkan aja, kalian menyisipkan. Cara menyisipkan seperti ini. Bisa kalian insert. Nah, ini kan sudah ada nih satu baris kosong. Kalian tulis saja di sini, misalkan 55001, misalkan seperti itu. Biaya gaji pegawai. Nah ya, ini Bapak tandai dulu. Nah, 55001. Biaya gaji pegawai sudah Bapak sisipkan. Kemudian kita masuk ke sini. Membayar gaji pegawai berarti kasnya berkurang. Misalkan kita gaji 3.500.000. Kebanyakan 35 juta. Nah, kemudian karena kita sudah sisipkan, nah sekarang kita cari gaji pegawai. Tuh, langsung muncul. Nah, sudah kalian, ini tadi mungkin COA-nya kurang pas. Oh iya, berarti ini pakai ketik dulu aja kali ya. Ini 5 strip 55. Sudah muncul referensinya. Referensi ini kalian rata tengah tidak apa-apa kalau referensi. Tapi kalau debit, kredit itu rata kanan, untuk tulisan rata kiri. Jadi ketika Bapak menyisipkan biaya gaji pegawai, maka sudah muncul. Jadi ini sudah otomatis muncul biaya gaji pegawai. Di urutannya pun juga sama, di bawah tulisan biaya, di atas tulisan pendapatan. Jadi kalian tidak mencari ke bawah lagi, sudah sesuai. Biaya gaji pegawai. Nah, enaknya di situ untuk kalian jika menggunakan data validasi, jadi tidak ada kesalahan input, karena Excel itu sifatnya dia sensitif sekali. Jadi kalau misalkan di COA ini tulisannya biaya gaji pegawai, maka di sini pun juga harus biaya gaji pegawai. Jangan tulisannya biaya gaji karyawan. Kalau di COA muncul karyawan, di COA muncul pegawai, di jurnal muncul karyawan, nanti ke belakangnya untuk akuntansinya tidak bisa terbaca oleh Excel. Gitu. Kalau pegawai ya harus pegawai, nggak boleh diganti yang lain. Nah, ya, tadi yang ketiga ini disisipkan.
sehingga nanti muncul secara otomatis biaya gaji pegawai. Kalau misalkan belum ada, kalian bisa nambahkan, disisip-sisipkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum perkuliahannya selesai? Bapak izin matikan dulu untuk Excel-nya. Oke, oh, mana tampilannya apa ini? Oke, baik, itu tadi untuk pembelajarannya. Kalian sudah belajar tuh ada cara pembuatan penjurnalan secara otomatis. Memang di langkah persiapannya cukup panjang, tapi kalau kalian sudah terbiasa, maka kalian akan mudah. Dan kalau sudah persiapan, mungkin kalau persiapan butuh waktu 10 menit maksimal, Bapak yakin 5-10 menit. Tapi kalau sudah persiapannya sudah selesai, kalian tinggal klik-klik. Kalian untuk jurnal yang banyak apapun, kalian bisa ini membuat dengan sangat baik. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan pagi hari ini? Bapak izin bertanya. Iya, Kemarin silakan. kan saya menggunakan Google Spreadsheet. Kemudian jika saya ingin mengedit, mengubahnya menjadi file dari Excel, itu saya harus mengunggahnya kembali atau bagaimana, Pak? Oke, kalau misalkan kemarin, kalau misalkan di Google Spreadsheet, kemudian diedit lagi, kemudian di-download ya sama Mbak Ayu, atau mungkin juga sama teman-teman yang lain di-download, maka harus upload lagi, seperti itu. Karena datanya masih yang lama tuh, kalau mau di-upload, di-upload lagi saja. Seperti itu. Tapi kalau alangkah enaknya kalau langsung dieditnya di mana? Di Google Spreadsheet-nya. Karena kalau Mbak Ayu mengunduh, kemudian nanti mengupload lagi, maka link Google Spreadsheet-nya akan berubah lagi. Seperti itu. Jadi langsung diedit di Google Spreadsheet. Kalau misalkan masih belum familiar, sekarang mencoba dulu. Tapi rasanya Google Spreadsheet dengan Excel tidak jauh berbeda. Rumus-rumusnya yang ada di atas mungkin di Google Spreadsheet ada, di Excel enggak. Di Excel ada, di Google Spreadsheet tidak ada. Mungkin itu saja. Karena Google Spreadsheet itu lebih menekankan fitur-fitur yang umum digunakan oleh orang-orang. Iya, Pak, kan karena saya belum begitu familiar dengan Google Spreadsheet, jadi saya mau edit di Excel dulu. Kalau misalkan nanti saya nggak bisa, gitu, maksud saya, apa saya harus up lagi dalam bentuk drive gitu, Pak, yang udah saya edit? Iya, betul, Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu mau download, kemudian hasil yang dikerjakan secara offline, sudah disimpan, sudah di-save, maka datanya harus di-upload lagi. Gitu, nanti muncul baru lagi. Di-uploadnya pada tempat yang tersedia kemarin ya, Pak? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Atau bagaimana? Tidak apa-apa, di tempat yang kemarin saja. Oke, baik, Bapak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk perkuliahannya? Jadi sama halnya kalau kita bikin acara gitu kan, waktu hari H pasti kita semuanya well prepare. Ya pasti sebelum hari H kan pasti ada persiapan. Sama seperti kalian yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini, sebelum penjurnalan kita bikin step-stepnya dulu, baru ketika waktu penjurnalan kalian sudah otomatis langsung mau berapapun banyaknya transaksi itu kalian dapat dengan lancar, mencatat dengan lancar, dengan otomatis. Ada yang mau ditanyakan sebelum perkuliahannya berakhir? Sudah pas setengah 12. Oke, baik, kalau tidak ada, nanti jangan lupa di si Pejar itu sudah ada transaksi, silakan kalian mencatat. Mohon untuk mencoba otomatisasi penjurnalan. Jangan diketik secara manual. Kalau tidak paham,
silahkan lihat lagi video untuk pembelajaran pagi hari ini. Mungkin nanti untuk videonya saya share sebentar lagi. Tapi kalau bagi kalian tadi yang menyimak, kalian sudah paham, bisa dilakukan secara otomatis. Mohon maaf. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, monggo silahkan Mbak Ana. Apakah tugas yang minggu kemarin dibenerin lagi, Bapak? Maksudnya diedit lagi supaya jadi benar Iya. seperti yang Bapak. Berarti Betul. Pak. Kalau misalkan Mbak Ana dan teman-teman lainnya mengerjakan di Excel, maka diupload lagi. Nah, nanti settingannya sama seperti kemarin ya, kalau sudah ada di-upload, itu maka mungkin linknya akan berubah. Kalau linknya berubah atau tautannya berubah, mohon diberikan yang baru. Dan saya diberikan akses untuk mengedit. Jangan hanya melihat. Jadi mohon Bapak dikasih akses untuk mengedit. Nanti Bapak akan berkomentar di Excel yang sudah kalian buat. Seperti itu. Namun kalau kalian lebih simpel, misalkan Pak, saya lebih simpel mengerjakannya di Google Spreadsheet langsung. Sekalian saya belajar tampilannya Google Spreadsheet itu seperti apa. Boleh, silahkan. Kalau langsung di Google Spreadsheet, kan linknya atau tautannya sudah seperti itu. Jadi walaupun kalian edit-edit, istilahnya alamatnya URL-nya tetap, kalian aktif sesuka hati di situ, tidak apa-apa. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain yang tadi masih settingannya Bapak masih belum diberi akses, Bapak hanya melihat saja, mohon untuk mungkin untuk diubah menjadi editor. Mungkin silakan untuk yang teknis, ada yang mau ditanyakan lagi. Tetap ya, ini nanti terus selama pertemuan kemarin kalian bikin neraca saldo atau saldo awal. Hari ini penjurnalan. Mungkin pekan depan apalagi. Nah, itu akan step by step terus di Excel tersebut. Jadi kalau ada yang kurang silahkan diperbaiki, kurang diperbaiki lagi. Gitu. Bapak izin tanya, untuk teknis UTS kita bagaimana ya Pak? Apakah ada UTS atau bagaimana? Terima kasih Mbak Ayu. Untuk spreadsheet tidak ada UTS, nanti pembelajarannya dari awal sampai akhir Bapak lihat kan proses. Ini apalagi yang akuntansi, ini pencatatan penjurnalan, kemudian nanti tinggal UAS saja. UAS-nya project. Baik Bapak, terima kasih kembali. Sama-sama Mbak Ayu. Mohon maaf, Bapak, izin bertanya kembali. Silakan Mbak Ana. Untuk deadline yang membenarkan yang tugas kemarin itu apakah sama seperti deadline tugas hari ini, Bapak, atau bagaimana? Iya, disamakan saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk deadline-nya sudah Bapak ganti apa belum ya? Nanti Bapak lihat dulu deh di si Bejar. Sepertinya Bapak lupa untuk merubah deadline-nya. Nanti deadline-nya itu pekan depan ini tanggal berapa ya? Tanggal 15. Oke, nanti mungkin Bapak minta deadline-nya Bapak perpanjang jadi tanggal 13. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Ana. Baik, ada lagi? Ini karena namanya depannya A semua ya, jadinya lingkarannya depannya huruf A semua. Oke, ada yang mau ditanya? Ini sepertinya sudah cukup Bapak. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Ya, kalau sudah tidak ada yang bersuara atau mengumumkan pendapat, berarti sudah tidak ada yang ditanyakan. Baik, kalau begitu terima kasih ya kepada semuanya yang sudah hadir di perkuliahan ini. Bagi kalian yang tadi ketinggalan, itu nanti bisa melihat video rekamannya. Semoga Gmail-nya berhasil untuk merecord. Kalau tidak, nanti Bapak coba menggunakan record yang kelas yang lain semua, karena materinya sama. Itu untuk belajar kalian lagi, untuk kalian bisa
yang kurang mana, yang tadi terlewat mana, sehingga kalian bisa menonton perkuliahan pada pagi hari ini. Kalau tidak ada, Bapak akhiri perkuliahannya pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat dimanapun berada, tetap jalankan 5M, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap sehat selalu. Bapak akhiri kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.